Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ardi Firdaus serta rekan-rekan saya, Salma Aulia Najma, Rini Suryani, Siti Mutiara, dan Putri Utami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami merupakan bisnis case model kanvas Betawi Vintage Studio. Baik, kita mulai dari customer segment. Nah, pada customer segment ini merupakan sasaran yang akan ditargetkan oleh produk kami, yang mencakup masyarakat umum, yaitu anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa, serta wisatawan dalam dan luar negeri. Jadi, untuk orang-orang di luar Jakarta pun bisa bisa untuk datang ke tempat kami. Kemudian, value proposition. Nah, pada value ini manfaat apa saja sih yang akan didapatkan oleh pengunjung? Yang pertama yaitu pengetahuan tentang budaya Betawi. Jadi karena kami ini mengonsepkan tentang budaya Betawi, tentunya mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang budaya ini. Kemudian pengalaman berfoto dalam nuansa khas Betawi yang difoto oleh fotografer profesional serta memiliki izin tempat. Proses mencetakan foto pun juga cepat dan berkualitas. Nah, untuk seluruh foto nantinya akan dikirim melalui email dan harga foto serta kualitas foto itu sangat terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada channel. Yang pertama itu ada WhatsApp Business. WhatsApp Business digunakan sebagai saluran komunikasi utama untuk layanan pelanggan, pemesanan, dan konsultasi langsung. Yang kedua ada Facebook Ads. Facebook Ads ini digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui iklan berbayar yang ditargetkan. Yang ketiga ada Instagram Ads. Instagram Ads juga memanfaatkan konten visual untuk menarik perhatian audiens. Iklan ini dapat berupa foto, video, atau stories. Yang keempat ada website. Website resmi Betawi Vintage Studio berfungsi sebagai pusat informasi dan katalog produk. Pengguna dapat melakukan pemesanan langsung, melihat portofolio, dan membaca blog terkait budaya Betawi. Yang kelima ada TikTok. TikTok digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan melalui video pendek yang kreatif dan viral. Yang keenam ada YouTube. YouTube digunakan untuk membagikan konten video yang lebih panjang seperti dokumenter dan testimoni pelanggan. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada interaksi di YouTube. Menggunakan komentar, likes, dan share di YouTube untuk membangun komunitas dan mendengarkan feedback dari pelanggan. Yang kedua ada interaksi di Instagram. Interaksi di sini dapat membalas komentar dan membalas di direct message. Bisa juga menggunakan live untuk interaksi secara langsung dan bisa juga mengadakan giveaway. Yang ketiga ada interaksi di TikTok. Berinteraksi dengan pengguna melalui komentar, likes, dan share. Dan bisa juga berkolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas. Dan yang terakhir ada interaksi melalui email atau webmail, mengirimkan newsletter secara berkala, penawaran khusus, dan pembaruan produk melalui email, menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan personal melalui webmail. Nah, dengan membangun saluran komunikasi yang tepat dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, Betawi Vintage Studio dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan, serta meningkatkan loyalitas dan penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada revenue stream atau aliran pendapatan. Aliran pendapatan ini adalah cara atau sumber dari mana sebuah perusahaan atau bisnis menghasilkan uang melalui penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Dalam hal ini, selain foto di studio, kami juga menjual jasa fotografer untuk pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga mendapatkan keuntungan dari penjualan
bingkai foto. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada key research atau sumber daya. Di sini sumber daya manusia yang kita gunakan itu seperti ada fotografer, videografer, dan tentunya marketing, creative manager, graphic design, dan lain sebagainya. Karena kita bergerak di bidang studio atau foto dan video, di sini yang pastinya properti yang digunakan untuk Betawi Vintage Studio ini, yang pertama itu kamera dan lensa yang berkualitas. Lalu pencahayaan studio yang menjadi kunci utama dari foto yang berkualitas tentunya. Lalu backdrop dan background stand, tripod, reflektor dan diffuser, komputer dan perangkat lunak editing, lalu properti tradisional Betawi seperti pakaian adat, aksesoris tradisional, atau mungkin boneka-boneka seperti boneka miniatur ondel-ondel atau yang lain sebagainya. Lalu mesin cetak foto, saldo tunai atau kredit, dan merek hak cipta yang sudah paten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada key activity. Key activity ini mengacu pada serangkaian tindakan atau kegiatan yang penting dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan, menghasilkan, dan menawarkan nilai kepada pengguna atau pelanggan. Key activity ini merupakan elemen-elemen operasional yang mendasar yang harus kegiatan dari bisnis kami meliputi yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada membuat izin-izin terkait usaha atau terkait izin-izin usaha, yang ketiga ada promosi, jadi kami mempromosikan bisnis kami di berbagai platform. Yang keempat ada pemasaran secara online maupun ke outlet-outlet. Yang kelima menjalin networking agar memperluas lagi bisnis kami. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian, key partners. Nah, di sini kita memerlukan supplier dari para pemilik properti tradisional Betawi. Kita bekerja sama dengan beberapa supplier yang bisa mensupport kita dari segi properti-properti yang memang bisa digunakan dalam, foto tersebut. Kemudian kita juga memerlukan atau mencari supplier terkait pemilik rumah adat Betawi guna meningkatkan, value dan ciri khas dari Betawi Vintage Studio itu sendiri. Kemudian pada cost structure, biaya marketing yang kita perlukan dari Betawi Vintage Studio ini kurang lebih 1,5. Biaya produksi berada di angka 3,3, kemudian biaya karyawan kita hanya memberdayakan anggota yang ada, jadi biaya karyawan ditekankan pada, biaya makan per hari. Kurang lebih berkisar di angka 500.000. Kemudian biaya tak terduga lainnya sebagai biaya perawatan mesin dan properti berupa kamera, kita menyediakan di angka 2 juta. Jadi seluruh biaya ditotalkan adalah 7,3 juta rupiah. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.